Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddini amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah Masjid Al-Asr rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama perlu kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas yang pantas kecuali kita memberikan kesyukuran kepada Allah, karena Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat ketakwaan ini hadir dalam hati kita. Apa tandanya? Tandanya adalah dengan jenengan hadir di masjid ini, para jamaah. Itu merupakan tanda kesyukuran yang luar biasa hebatnya. Karena mungkin di luar sana masih ada beberapa saudara-saudara kita, saudara muslim kita, yang oleh Allah masih diberi ghamam atau awan mendung agar dia tidak mau untuk ke masjid dengan alasan-alasannya. Dan Masya Allah, jenengan semua di sini hadir dengan tanpa ada paksaan, saya yakin. Karena hati kecil nurani jenengan, sehingga kita semua betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan lagi. Dan itu semua merupakan bukti nyata bahwa Allah telah membuat ayat Ya ayyuhalladzina amanu, ayat khutbah Jumat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah memiliki iman. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, jika telah dipanggilkan padamu panggilan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, Jawa itu bergopoh-gopohlah, ila dzikrillah, menuju salat, zikir pada Allah, menunggu khutib dengan membaca Al-Quran. Dan yang paling luar biasa, wadzarul bai', dan tinggalkanlah bentuk al-bai'u, perniagaan, jual beli, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan baik bagimu jika engkau semua mengetahui. Para jamaah, semoga hari Jumat kita pada siang hari ini oleh Allah dijadikan sebagai hari Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat kita sebelumnya. Yang kedua, para jamaah, tidak lupa salawat dan salam tersampaikan, terhaturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu merupakan perintah Allah, di mana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya jumlahnya banyak, karena malaikatun jamak, pemalaikatahu jamak banyak, lebih dari 3. Yusholluna 'alan nabi, senantiasa sholawat, selalu mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah memiliki iman, shollu alaihi wasallimu taslima. Sering-seringlah bersolawat, sering-seringlah mendoakan Nabi Muhammad, sering-seringlah mencintai dengan merindukan beliau dengan apa? Dengan banyak-banyak solawat sebagai tanda bukti cinta kita, tanda bukti rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga para jamaah kita semua, jenengan semua, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, keturunan-keturunan kita oleh Allah bisa dimasukkan ke surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya para jamaah, alhamdulillah kita saat ini masih berada di pertengahan bulan Ramadan, pertengahan bulan yang baik, khairus syahri fisanah, atau sebaik-baiknya bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan.
Dan itu merupakan syukuran juga. Karena sampai detik ini Allah masih memberi kita nyawa, masih memberi kita nafas, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan di ayat yang awal tadi kami sampaikan, atau kami boleh menyebutkan ayat kutiba. Setiap Ramadan selalu ramai, disampaikan oleh khotib, disampaikan oleh penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang telah memiliki iman. Jangan semua, kita semua telah memiliki iman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan padamu ibadah asyamu. Bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana itu diwajibkan juga oleh umat-umat sebelummu. Kata Allah. Ayat ini para jamaah, maka bisa diartikan bahwa nabi-nabi dulu juga diberi yang namanya perintah saum yang mungkin bentuknya berbeda. Sahurnya mungkin berbeda, caranya secara buka berbeda. Sebagaimana Nabi menjelaskan bagaimana bentuknya saum Daud atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah contoh beberapa hal. Yang penting intinya, kalau kita saat ini para jamaah, kita diberi iman oleh Allah, diberi yang namanya nafas, nyawa, kok masih mempertanyakan, maka boleh saya beri sedikit analogi. Beberapa pekan lalu kami diskusi dengan seorang yang agak sedikit ke arah mempertanyakan tentang keagamaan. Jadi dia percaya oleh Tuhan, tetapi dia tidak percaya oleh agama. Dalam konsep teologis dinamakan agnostik. Tapi kalau ateis, dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Nah, saya ngobrol dengan orang agnostik. Dia percaya Tuhan, tetapi tidak percaya agama. Sehingga dia mendenialkan atau menafikan, menolak yang namanya ibadah puasa. Dia katakan, untuk apa Allah kok nyuruh puasa? Katanya Allah itu maha kasih, maha sayang, maha cinta. Kok masih tega-teganya melarang hambanya untuk makan, untuk minum? Bahkan para jamaah ngapunten, orang-orang yang sudah menikah di siang hari tidak boleh berhubungan suami istri. Padahal itu halal selama di luar masa haid. Tapi ketika puasa itu tidak boleh dan hukumannya berat. Contoh sedikit yang paling mengerikan. Artinya kalau orang sudah menikah, kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya, dengan suaminya, maka hukumannya pilihan 3. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut, kafarohnya. Atau kalau tidak mampu, maka memberi makan fidyah ke 60 orang dengan menu makan yang sama seperti kita. Nah, ini contoh betapa seriusnya Allah memberi arahan puasa. Maka saya jawab kepada orang agnostik itu, bahwa yang namanya kasih sayang, yang namanya cinta kasih, menyayangi seseorang, tidak selalu harus diberi keenak-enakan. Saya katakan kepada orang agnostik bahwa kalau dia katakanlah mencintai seseorang, dia katakanlah masih punya pacar, memang iya, berarti dia melakukan hal yang kurang baik. Dia memiliki pasangan. Apapun yang diminta oleh pasangannya, oleh dia dituruti. Mau baik itu jungkir balik, apa dan lain sebagainya, sama dia dituruti. Nah, tetapi ketika dia merasa bahwa ada namanya premis atau suatu pikiran, kalau kita mencintai suatu hal, maka kita akan mengupayakan agar kita bisa dekat dengan hal itu. Bagaimana jadinya orang agnostik ini mengolok-ngolok kita, orang beriman, bahwa kita dianggap terlalu bodoh untuk mencintai atau mentaati yang namanya ibadah puasa. Padahal dia juga terlalu bodoh untuk mengikuti, mencintai, mentaati apa kata pasangan atau pacarnya. Ini merupakan masuk ke ranah pikiran bahwa sesungguhnya para jamaah, kalau kita di sini yang masih puasa, yang masih beriman, yang masih Islam, masih meyakini Allah adalah Tuhan semesta alam, dan masih meyakini Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah, itu nikmat yang luar biasa para jamaah. Bagaimana kita melihat ujiannya Nabi Nuh alaihissalam, memiliki anak Kanaan yang kafir, menolak ajaran Nabi Nuh. Bagaimana nasibnya Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki ayah membuat berhala. Bagaimana nasib Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diberi ujian gudiken atau nyakit kulit yang luar biasa menjijikkannya. Beliau ditinggal oleh keluarganya. Bagaimana ujian Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Beliau dewasa, beranjak remaja, tanpa ada dampingan orang tua. Bagaimana beliau harus menggembala kambing,
untuk memenuhi kehidupannya. Bagaimana beliau harus ditinggalkan oleh pamannya. Bagaimana beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya. Semua itu adalah ujian. Oleh karenanya, ketika kita masih diberi nikmat iman, masih diberi nikmat Islam, jangan sampai kita gunakan itu dengan foya-foya. Jangan sampai kita tidak punya kepedulian hal itu kepada anak-anak kita. Nyun sewu para jamaah, studi menunjukkan generasi saat ini yang muda sampai mungkin usia menjelang 30-an, itu karena paparan teknologi, paparan digitalisasi, paparan yang namanya cekokan-cekokan YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, terkadang kurang bisa memfilter, dan karena yang orang tuanya atau generasi pendahulunya tidak pernah ngajak ngobrol, selalu menyalah-nyalahkan, tidak pernah menganggap anak-anak itu sebagai kawan. Karena Nabi pun mengatakan ketika anak sudah usia remaja, jangan sampai dia dianggap seperti anak-anak kecil, dia harus dianggap seperti kawan adik kita. Nanti usia tambah besar, tambah seperti rekan sejawat kita. Karena dia sudah punya ego, sudah punya kemampuan untuk menolak, kritis, dan lain sebagainya. Intinya para jamaah, mumpung di bulan Ramadan ini, kami bisa menyampaikan hal yang berbeda. Mungkin khotib lain menjelaskan, semoga kita di bulan Ramadan bisa banyak-banyak ibadah, betul. Semoga di bulan Ramadan banyak-banyak mengaji, betul. Tapi saya ingin mengangkat POV yang berbeda atau point of view, pandangan yang berbeda bahwa selain kita beribadah secara nafsi-nafsi, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak menzikir, banyak-banyak kita untuk sholat. Jangan lupa kita juga beribadah untuk merenungi kita itu apa. Manusia yang difungsikan untuk apa. Ibadah untuk mendidik anak, memahami karakter anak kita. Sudah bukan zamannya kita itu menganggap anak sebagai, kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Sudah bukan zamannya, karena anak kita lebih pintar, Pak. Coba jangan tanya anak-anak kita yang usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Kalau untuk urusan-urusan YouTube, pengetahuan-pengetahuan, mungkin mereka lebih pintar. Karena langsung dapat dari sumber yang terpercaya secara algoritma YouTube itu. Bahkan saya punya anak, usia 6 tahun, itu sudah bisa membedakan bahasa Inggris tanpa belajar teksnya. Karena terbiasa YouTube itu tadi. Dia sudah bisa menjelaskan gurita itu, Pak, otaknya ada 9. 1 di kepala, 8 di tangan, dan lain-lain. Saya kaget juga, ternyata betul. Awalnya saya nggak mungkin. Ternyata saya cek di Google, betul, ada 9 otaknya gurita. Pak, itu gini, Pak, yang namanya hewan-hewan gini itu seperti ini. Itu karena anak kita sudah menjadi anak-anak digital. Dan fungsi kita sebagai pendahulunya adalah mengarahkan. Jangan sampai, ini juga mumpung momen Ramadan, di mana kebanyakan sekolah pulang lebih awal, ada momen terawih, ada nanti di akhir-akhir Ramadan, ada momen malam iktikaf. Kita perlu pendekatan hati kepada anak-anak kita. Menyelami kemampuan anak kita, dia itu apa sebetulnya, semampunya apa, bersifatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita muncul ayat Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Wal yakhsha, hendaklah alladzina law taraku, orang-orang yang meninggalkan setelahnya ketika dia sudah meninggal, min khalfihim, setelahnya dia meninggal, dzurriyyatan, generasi penerus, di'afan, lemah, khofu alaihim, yang kita takut padanya. Baik itu lemah imannya, lemah perekonomiannya, lemah agamanya, lemah intelektualnya. Allah sudah mengingatkan kita harus takut. Artinya kalau takut, kita siapkan itu. Minimal dari semua itu para jamaah, kita upayakan agar kemampuan agamanya dapat lebih unggul dari yang lain-lainnya. Aku qauli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ba'dallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ittaqullaha mastata'tum. Para jamaah, di khutbah kedua ini kami ingin menyampaikan sedikit tambahan dari pertama, bahwa sungguhnya dalam diri kita masing-masing itu ada 3 kekuatan besar. Pertama, mungkin yang generasi-generasi senior paham, nggak ada IQ, intelektual kuantum.
Yang kedua ada EQ, emotional quantum. Yang ketiga adalah SQ, spiritual quantum. Kita saat ini banyak sekali fenomena-fenomena orang tua yang hanya mengejar anaknya agar mampu di yang pertama, IQ saja. Pinter, hafal rumus matematika, bisa bahasa bla 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 bla. Kemudian ada juga yang sudah mulai mengarahkan ke EQ, emotional quantum. Bagaimana agar anak orang mampu secara emosi, mengatur emosinya, berhubungan hablum minan nas, berbuat baik, tidak berbohong, sungkan untuk bujuk, dan lain sebagainya, itu EQ. Jadi jangan salah kalau banyak orang pinter, ternyata membohongi bawahan itu karena IQ-nya tinggi, EQ-nya jeblok. Yang terakhir para jamaah, SQ, spiritual quantum, hablum minallah. Dari ini semua, saya punya rekan, di mana dia itu memang IQ-nya tinggi, pinter, lulusan kampus ternama, IPK tinggi, EQ juga bagus, dia mampu beradaptasi dengan kondisi keadaan, mampu bersosial dengan baik dengan orang banyak. Ternyata ketika dia berbisnis, kemudian dia boncos, bahasanya atau rugi, bingung. Uangnya dia tidak mampu untuk mengatasi, kemudian rekan-rekannya nggak ada yang mau bantu, karena itu adalah kesalahan dia sendiri mungkin ya, karena rugi. Maka dia mempelajari satu hal, pernah mendengarkan konsep SQ itu, spiritual quantum. Yang artinya adalah ada kemampuan dasar manusia, yaitu berserah diri, abdun, hamba Allah. Kalau sudah bicara hamba Allah, maka itu mengatakan bahwa kita ngabdi dalam, abdun artinya abdi. Jadi kita betul-betul menyerahkan semua urusan dunia kita setelah berusaha tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan atau masalah-masalah dalam kehidupan terkadang tidak bisa kita atasi secara otak manusia. Pak, kalau kita tidak tidur ngantuk, kita tidak bisa mata minus, wajah baik kacamata. Tidak makan sampai 2 hari lapar bisa sakit. Itulah manusia. Yang namanya ada batasannya. Bahkan minum pun tidak bisa banyak-banyak, makan pun tidak bisa banyak-banyak. Kita sahur sampai maghrib buka, puasa. Ketika siang jam segini mungkin kita masih mikir es teh rong gelas enak ini. Napa malih? Gorengan 2 piring enak. Tapi ketika buka enggak sampai. Paling 1 teh hangat, 2 gorengan cukup. Nasi 1 sudah kenyang. Itulah manusia kita, sifat kurang kita. Tetapi dalam prakteknya para jamaah, kadang-kadang kita itu merasa paling benar, kadang kita itu merasa paling hebat, paling bisa, tanpa kita pahami bahwa ada level SQ itu tadi, di mana kita juga harus memahami betul kehidupan kita. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita usahakan, kalau kita tidak punya konsep berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya konsep bahwa segala sesuatu yang bisa merubah, bisa mengganti takdir, bisa merubah hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang jumud, orang yang merasa paling benar, orang yang tidak bisa menghubungkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Oleh karenanya para jamaah, pada kesempatan khutbah ini, di akhir khutbah kami mendoakan jenengan semua agar di bulan Ramadan ini, dalam sisa waktu di bulan-bulan di hari-hari terakhir ini, kita sudah masuk ke tanggal 14, mungkin sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan, maka semoga ibadah kita, semoga puasa kita, semoga segala sesuatu yang kita kerjakan di bulan ini oleh Allah dijadikan sebagai pemberat amal ibadah kita. Dan semoga yang kita jalankan dulu-dulu masalah salah menyalah, dosa dan lain sebagainya bisa Allah hilangkan. Sebagaimana Allah menjelaskan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Di riwayat lain man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, yang artinya adalah wong kang sapa sing salat ibadah, wong kang sapa sing poso dengan mengharap keridhaan Allah di bulan Ramadan akan dihapus segala dosa-dosa sebelumnya. Oleh karena kami doakan dengan seperti itu, mudah urusannya, dimudahkan rezekinya, dan kami sebagai khotib juga memohon doa agar dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.